Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia daripadanya dapatlah kita hadir ke tempat ini. Kita membacakan riwayat kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita penuhi majlis ini dengan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakin bahwa majlis ini adalah majlis yang sangat dipenuhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagia dan senang kepada kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dibalas oleh baginda Rasulullah dengan bahwa baginda akan memberikan pertolongannya, syafaatnya kepada kita nanti pada hari kiamat kelak. Amin, Allahumma amin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan penjelasan daripada kitab Maulid Simtud Durar. Kita masih membahas fasal yang keempat, yaitu fasal yang berbunyi amma ba'du falamma ta'allaqat iradatullahi fil ilmil qadim. Itu permulaannya. Pada pertemuan yang terakhir, yaitu pada bulan Oktober, kita berhenti pada perkataan musannif yang beliau berkata, apa dia? Illa wa tammat alaihi minallahin ni'mah. Itu ya. Illa wa tammat alaihi minallahin ni'mah. Allah Subhanahu pengarang kitab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan illa wa tammat alaihi minallahin ni'mah, kecuali nikmat Allah sempurna baginya. Fahuwal qamarut tamul ladzi yatanaqqalu fi burujih. Maka ia, yakni baginda Nabi Muhammad, adalah bulan yang sempurna. Alladzi yatanaqqalu, yang berpindah, fi burujih, dalam orbitnya. Ini merupakan majaz ataupun perumpamaan tentang bagaimana kemuliaan baginda Rasulullah, bahwa baginda itu laksana bulan yang sempurna. Bulan cahayanya sangat enak dipandang dan terang, tidak menyakitkan mata yang melihat. Maka keberadaan baginda yang Allah titipkan daripada sulbi-sulbi orang yang terpilih itu laksana bulan yang berpindah-pindah dalam orbitnya, ya. Liyatasharrafa bihi mautina, liyatasharrafa bihi mautinu istiqrarihi wa maudi'u khurujih, agar tempat menetapnya dan tempat keluarnya meraih kemuliaan. Pada bagian ini pengarang kitab Maulid Simtud Durar menjelaskan bahwa keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di mana saja dia berada, maka akan menjadikan tempat itu adalah menjadi tempat yang mulia. Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh wanita yang juga mulia. Dan ketika Aminah itu melahirkan Nabi Muhammad, banyak kejadian-kejadian yang menakjubkan yang dialami oleh Aminah. Ketika baginda berada di perut Aminah, dalam riwayat disebutkan bahwa dalam riwayat daripada Ibnu Ishaq, anna Aminata kanat tuhadditsu annaha utiyat hina hamalat bihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Aminah berkata, dia didatangi ketika dia hamil Nabi Muhammad SAW. Faqila laha, maka dikatakan kepada Aminah, innaki hamalti bi sayyidi hadhil ummah. Sesungguhnya engkau itu hamil manusia yang akan menjadi penghulu kepada umat ini. Wa qalat, Aminah berkata waktu itu, ma sya'artu bi anni hamaltu bihi. Aku tidak merasa aku sedang hamil. Di awal-awal dia hamil, ketika dikatakan bahwa beliau ini hamil, dia berkata, aku tidak merasa bahwa aku hamil. Wala wajadtu lahu thiqalan wala hamman hatta tajidun nisa kama tajidun nisa. Dan aku tidak pernah merasa berat ketika menghamili Nabi Muhammad itu ya. Ketika aku menghamili anaknya itu. Seperti mana perasaan ataupun rasa yang dialami oleh wanita-wanita yang lain ketika mereka hamil. Illa anni ankartu raf'a haidati, melainkan bahwa ketika dia hamil itu, bahwa dia percaya dia sedang hamil, waktu itu haidnya terputus. Artinya dia tidak haid. Barulah dia tahu bahwa dia sedang hamil sebetulnya. Tetapi perasaan-perasaan yang lain, rasa-rasa yang lain yang membuat orang itu dalam keadaan hamil kadang-kadang merasa berat, itu tidak dirasakan oleh Aminah. Wa atani atin wa ana bainan naimati wal yaqadhah. Dan tiba-tiba datang seseorang. Waktu itu Aminah berada dalam keadaan antara tidur dan jaga. Sadar nggak sadar gitu ya. Kalau kita bilang dalam keadaan tidur-tidur ayam ya. Tidur enggak, kemudian sadar juga enggak. Faqala, maka dikatakan kepada Aminah, hal sya'arti bi annaki hamalti bi sayyidil anam, apakah engkau merasakan bahwa engkau sedang hamil manusia penghulu kepada makhluk, kepada alam ini? Thumma amhalani hatta idza danat wiladati atani. Kemudian aku tidak meresaukan itu, tidak mengalami perasaan-perasaan yang berat ketika menghamili dia, sehinggalah dekat waktu melahirkan Nabi Muhammad SAW, atani, dia datang lagi, faqala, maka orang ini berkata, kuli. Aminah disuruh berkata kepada Aminah disuruh berdoa dengan satu doa, wa'idhuhu bil wahidi min syarri kulli hasidi. Orang ini yang datang kepada Aminah menyuruh Aminah untuk baca doa ini. U'idzuhu bil wahidi, aku minta pertolongan dengan Tuhan yang esa, min syarri kulli hasidi, dari keburukan orang-orang yang hasad. Tsumma sammihi Muhammada, kemudian namakanlah dia dengan Muhammad. Jadi Aminah diberitahu oleh orang ini kalau anak ini lahir berikan namanya Muhammad. Ya, ini kejadian yang dialami oleh siapa? Oleh Aminah. Nah, kemudian jamaah sekalian, ketika Nabi Muhammad sudah dilahirkan, ada kejadian-kejadian yang menakjubkan yang lainnya yang diceritakan oleh para ulama. Yang ini juga diceritakan oleh Aminah. Lamma fusila minni ta'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi itu lahir,
Kharaja ma'ahu nurun adha'alahu ma bainal masyriqi wal maghrib. Keluar cahaya yang cahaya itu menerangi antara masyrik dan maghrib, timur dan barat. Dan ini dilihat oleh siapa? Oleh sahabat-sahabat yang lainnya yang berada di sekitar kota Mekah. Mereka bisa melihat dari cahaya yang terang itu apa yang berada di negeri Romawi. Saking cerangnya cahaya itu, tiang-tiang di kerajaan Romawi kelihatan. Kemudian tiang-tiang yang ada di negeri Syam juga kelihatan. Saking terangnya cahaya yang keluar daripada kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan bahwa ini riwayatnya diperselisihkan oleh para ulama. Thumma waqa'a 'alal ardi mu'tamidan 'ala yadayhi. Thumma akhadha qabdatan min at-turabi faqabadaha wa rafa'a ra'sahu ila as-sama'. Waktu itu diceritakan bahwa Nabi ketika lahir dia turun ke bawah, mu'tamidan 'ala yadayhi, berpegang dengan kedua tangannya. Thumma akhadha qabdatan min at-turab, Nabi ambil segenggam tanah. Faqabadaha wa rafa'a ra'sahu ila as-sama'. Kemudian Nabi angkat kepalanya ke atas dalam keadaan ketika Nabi lahir. Ya, itu dalam satu riwayat. Namun saya katakan ini riwayat bermasalah. Artinya diperselisihkan. Dan Imam Tabrani juga meriwayatkan annahu lamma waqa'a ilal ardi, ketika Nabi turun ke bawah ke tanah, maqbudatan asabi'u yadayhi musyiran bis sababati kal musabbihi biha. Nabi menggenggam tangannya sambil Nabi menunjukkan isyarat begini, bertasbih, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kejadian yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nah, itu semua menjadi kelebihan dan kemuliaan terhadap orang-orang yang pernah disinggahi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk siapa? Aminah. Aminah itu sudah diberitahu bahwa dia akan melahirkan Sayyidil Anam, manusia terbaik. Ya, maka seandainya ada seseorang yang mengatakan Aminah itu adalah penghuni neraka, sungguh dia sudah menyakiti hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya sudah tahu bahwa anaknya ini akan menjadi manusia besar. Sudah diberitahu itu oleh orang yang datang kepadanya. Ya. Maka jangan percaya apalagi meyakini bahwa kedua orang tua Nabi itu adalah masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu sangat menyakiti hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun ada riwayat ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi bertanya, "Di mana ayahku? Apakah dia masuk surga ataupun neraka?" Nabi katakan, "Di neraka." Ayahmu dengan ayahku di neraka. Hadis ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang berkeyakinan bahwa orang tua Nabi itu masuk neraka. Buktinya apa? Itu Nabi katakan, ayahmu dan ayahku masuk neraka. Sedangkan yang dimaksudkan hadis itu bukanlah ayah kandungnya Nabi. Ya, orang Arab mereka punya tradisi apabila menyebut orang tua kandungnya, mereka akan sebut dengan perkataan abi atau walid. Ya. Tetapi abi ini bisa merujuk kepada paman. Dan yang dikatakan oleh Nabi, yang digunakan oleh Nabi dalam menjelaskan tentang bapaknya dan bapaknya Nabi itu, Nabi gunakan perkataan abi. Bisa berarti bapak kandung, bisa berarti bapak saudara atau paman. Ya. Tapi kalau Nabi katakan walid, pasti itu bapak kandung. Nah, kalau yang dimaksudkan itu adalah bapak saudaranya, itu betul. Bapak saudara Nabi, pamannya Nabi itu kan ada yang memang sudah dipastikan masuk ke dalam neraka. Abu Lahab, kemudian juga Abu Thalib. Ya, dalam setengah riwayat Abu Thalib juga tidak mengucapkan kalimat yang Nabi ajarkan.
Sedangkan bapak Nabi itu tidak lahir dalam keadaan Nabi sudah dibangkitkan. Jadi dia lahir dalam masa fatrah, dalam masa kekosongan. Tidak bisa disamakan dengan orang tuanya daripada sahabat Nabi ini yang dia hidup pada zaman Nabi sudah dibangkitkan sebagai Rasul. Maka kalau dia mati dalam kekufuran, pasti dia masuk dalam neraka. Ya, maka jangan kita percaya dengan pernyataan setengah orang bahwa ibu Nabi itu adalah masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah wal iyazubillah. Itu sangat menyakitkan Nabi. Ada riwayat yang menyatakan bahwa pembunuh paman Nabi yang bernama Wahsy, ya. Wahsy ini bunuh siapa? Wahsy ini bunuh Hamzah. Wahsy ini kan budaknya daripada Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan punya istri namanya Hindun. Ini saudaranya Hindun, saudara-saudaranya Hindun itu dibunuh waktu peperangan sebelumnya, perang Badar. Hindun bilang kepada Wahsy, kalau kamu bisa bunuh Hamzah, engkau aku bebaskan. Maka dari awal peperangan, Wahsy ini sudah mentargetkan yang akan dia bunuh hanya satu orang. Siapa? Hamzah. Diindik-indik dari jauh, kapan kira-kira sesuai untuk menyerang Hamzah. Maka ketika ada peluang itu, dia segera datang kepada Hamzah, dihujam dengan tombaknya, tertusuklah. Kemudian mati Hamzah waktu itu. Ketika Hamzah mati, dengan sebab tusukan daripada Wahsy ini, jasadnya itu dimutilasi. Kejamnya itu orang-orang jahiliyah. Jasad Hamzah dimutilasi, dibedah, diambil hatinya, jantungnya, kemudian dimamah oleh ini Hindun. Maka ketika dilihat jasadnya Hamzah ini, keadaannya begitu mengenaskan, Rasulullah sangat marah. Sangat marah, tidak bisa menghilangkan kesedihan itu. Kemudian singkat cerita, akhirnya Wahsy ini dia masuk Islam kan? Wahsy kemudian masuk Islam. Bagus Islamnya. Cuman Nabi ini ketika Wahsy datang ke majelisnya Rasulullah, dia duduk di depan. Rasulullah bilang kepada Wahsy, kalau bisa kamu jangan duduk di depan, kamu duduk di belakang. Kenapa itu? Kalau lihat Wahsy, dia ingat pamannya. Bukan berarti dia benci kepada Wahsy, tidak. Dia sudah dimaafkan oleh Nabi. Tetapi kalau lihat Wahsy, dia ingat pamannya Hamzah yang dibunuh olehnya. Masih teringat-ingat itu keadaan jasad pamannya yang begitu mengenaskan. Kata Rasulullah, kalau bisa kamu duduknya di belakang. Bukan berarti benci ya. Nabi tidak ada perasaan benci kepada sahabat-sahabatnya. Cuman nggak bisa nahan ingatan itu. Nah, kalau dengan pamannya saja yang dibunuh dengan cara begitu, Nabi sudah sedih. Bagaimana kalau ada orang yang mengatakan bahwa ibu Nabi, bapak Nabi masuk neraka? Kira-kira bagaimana perasaan Nabi? Pasti tidak akan senang dengan orang tersebut. Ya, maka kita harus punya keyakinan bahwa orang tua Nabi itu orang-orang terpilih. Ya, coba kata pengarang kitab ini, liyatasharrafa bihi mautinu istiqrarihi wa maudi'u khuruji, bahwa agar tempat menetapnya dan tempat keluarnya meraih kemuliaan. Tempat keluarnya Nabi itu kan dari perut siapa? Aminah kan? Maka pasti ibunya juga akan dapat kemuliaan. Itu maksudnya. Liyatasharrafa bihi mautinu istiqrarihi wa maudi'u khuruji. Maka bagaimana mungkin kita mengatakan Aminah itu ahli neraka? Bahwa pengarang kitab mengatakan Allah akan muliakan dia. Ya. Nah, ini harus kita yakini betul. Ya. Kemudian
tempat menetapnya Nabi itu juga mendapatkan kemuliaan. Tempat di mana Nabi tinggal itu juga akan Allah berikan kemuliaan. Mekah adalah sebaik-baik tempat. Bukan karena ada apanya? Bukan karena ada Ka'bahnya, tetapi karena ada siapa? Baginda Rasulullah. Madinah juga menjadi tempat yang mulia bukan karena apa-apa, tetapi karena ada Nabi Muhammad di situ. Siapa saja, di mana saja manusia ataupun tempat yang disinggahi oleh Nabi, maka tempat itu menjadi mulia. Dalam satu riwayat disebutkan juga bahwa ketika Nabi lahir, dalam tradisi masyarakat Arab, mereka akan disusukan oleh ibu susu, ya. Nabi disusukan oleh siapa? Yang dikenal oleh sejarawan yaitu Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah, seorang wanita daripada Bani Sa'ad. Dia berkata, qalat Halimatu qadimtu Makkah fi niswatin min Bani Sa'd ibn Bakrin. Aku datang ke kota Mekah, ya, pada perempuan daripada Bani Sa'ad bin Bakar. Naltamisur rudha'a fi sanatin syahba. Aku mencari anak susuan pada tahun di mana tahun itu adalah musim kering. Faqadimtu ala atanin li, dan aku datang bersama keledai aku. Wa ma iya sabiyun lana, dan bersamaku juga ada anak kecilku. Wa syarifun lana, dan aku juga bawa onta yang sudah tua. Itu yang dia bawa datang ke Mekah. Wallahi ma tabiddu biqatrah. Kata dia, ini ontaknya juga enggak bisa mengeluarkan apa-apa walaupun setetes. Untanya sudah apa itu? Sudah tua. Wa ma nanamu lana dzalika ajma'a baina sabiyina, dan kami tidak tidur pada malam itu melainkan kami akan tidur bersama dengan anak-anak. Tidurnya bareng sama anak sama hewannya. Kenapa? Karena saking enggak punya duitnya untuk tinggal di tempat yang layak. Nah, kemudian faqadimna Makkah, kami datang ke kota Mekah. Fa wallahi ma alimtu minna imra'atun Fawallahi ma alimtu minna imra'atan illa waqad urida 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'bahu idh qila innahu yatim minal ab. Maka demi Allah, aku tidak mengetahui di antara perempuan-perempuan yang datang ke kota Mekah juga yang ditawarkan kepada mereka Rasulullah, melainkan mereka akan berkata dan mereka akan menolak, innahu yatimun minal ab. Setiap perempuan-perempuan yang tukang jadi yang menjadi tukang susu kepada anak-anak orang-orang Mekah, mereka tidak akan mau menyusukan Nabi Muhammad, mereka akan tolak sambil berkata, innahu yatimun minal ab. Orang ini, anak ini yatim, gak punya bapak. Ya, itu penolakan karena kalau gak punya bapak gak ada apa? Gak ada fulus. Karena pada masyarakat Arab pada waktu itu, kalau bapak meninggal, hartanya dimiliki siapa? Istrinya gak dapat itu, dimiliki oleh ahli keluarganya. Ya. Jadi bapak itu kalau meninggal, anak yatim ini nggak dipandang waktu itu. Kan Allah sebutkan dalam Quran, wa ammasaila fala tanhar, apa namanya? Dalam surah Ad-Duha itu, Allah larang kita untuk menghardik anak yatim, ya. Apa bunyi ayat itu, saya lupa. Wa ammasaila fala tanhar, apalagi yang yatim itu bunyinya lupa. Nah, kemudian fawallahi ma baqiya min sawahibim ra'atun illa akhadat radian ghair. Kata dia ini, kata Halimah, tidak ada dari kawan-kawanku ini tukang perempuan yang menjadi ibu susu, melainkan mereka akan pulang bawa anak susunya. Falamma lam ajid ghairahu, ketika aku tidak dapat anak susuan yang lain udah dapat anak susu sedangkan dia belum. Qultu li zauji, aku berkata kepada suamiku,
Innil akrahu an arji'a min baina sawahibati wa laysa ma'iya radi. Aku tidak mau kita pulang enggak bawa anak susuan gitu. La antaliqanna ila dzalikal yatim fala akhudannahu. Kata Halimah, aku akan datangi rumah yatim itu dan aku akan bawa dia. Nah, Halimah juga adalah perempuan yang dipilih oleh Allah. Ya. Jangan main-main. Itu semua yang berkaitan dengan Nabi itu orang pilihan. Ini yang lain-lain, wanita yang lain sengaja mereka tidak diberikan kesempatan untuk menyusukan Rasulullah. Mereka berkata dengan alasan, aku enggak mau, ini anak yatim. Tetapi Halimah wanita pilihan. Dia tidak akan pulang ke kampungnya sebelum dia bawa anak susuan. Dia berkata kepada suaminya, aku akan datang kepada rumah yatim itu, aku akan bawa dia. Siapa yang gerakkan hatinya itu? Allah. Allah yang gerakkan itu. Fadhahabtu fa idza bihi mudrajun fi thawbi sufin abyadha minal laban. Aku datang ke rumahnya, aku lihat anak ini diselimuti oleh pakaian daripada wool yang warnanya lebih putih daripada susu. Yafuhu minhul misk, yang tersebar ya bau-bauan kasturi daripada anak ini. Wa tahtahu hariratun khadra, di bawahnya ada sutra berwarna hijau. Raqidan ala qafahu yaghuttu. Ketika Halimah lihat Nabi waktu itu kecil, Nabi sedang dalam keadaan tidur, di atas tengkuknya dalam keadaan mendengkur ya. Seperti anak kecil kalau tidur kan ada suara-suara dia bangun tidur ya. Fa asfaqtu an uqidhahu min naumihi li husnihi wa jamalihi. Aku ingin membangunkan anak ini karena aku melihat kebagusan dan keelokannya. Ketika lihat Nabi Muhammad waktu kecil, Halimah begitu suka lihat anak ini, cantiknya, eloknya. Yang lagi tidur Nabi Muhammad waktu itu ingin dibangunkan karena gemes, kalau kita bilang ya, kita bilang gemes, cantik sekali anak ini. Fadanautu minhu ruwaidan, aku dekati dia pelan-pelan. Fawadatu yadi ala sadrihi, aku letakkan tanganku di atas dadanya. Tangannya Halimah diletakkan di dada Rasulullah. Fatabassama dhahikan, ketika dipegang dadanya Nabi oleh Halimah, walhal waktu itu dia sedang tidur, fatabassama dhahikan, Nabi tersenyum tertawa, senang dan merasa redha dengan wanita ini. Coba, itu pilihannya. Fa fataha ainaihi yanzuru ilayya, dia buka matanya, dia lihat kepada aku, kata Halimah. Fa kharaja fi ainaihi nurun, keluar daripada matanya itu seperti cahaya. Hatta dakhala hilalas sama'i wa ana anzur, seperti cahaya itu menembus langit dan aku melihat cahaya itu nembus ke langit, kata Halimah ini. Faqabbaltuhu baina ainaihi, aku cium anak ini di antara dua matanya, di sininya dicium oleh Halimah. Wa a'taitu sadiyal aiman, langsung ditetain sama siapa? Sama Halimah, disusukan dengan payudaranya yang sebelah kanan. Fa aqbal alaihi bima syaa min laban, kemudian dialah menyusu daripada susunya itu. Fa hawwaltuhu ilal aisar, kemudian dipindahkan oleh Halimah ke payudara kirinya. Fa aba, Rasulullah menolak disusukan dari payudara kiri. Wa kana tilka halahu ba'du, dan itulah keadaannya setelah ini. Nabi enggak pernah mau disusukan oleh Halimah dari payudaranya sebelah kiri. Masya Allah. Ya, dari kecilnya Nabi itu sudah diapakan? Dipelihara dan dijaga, dan orang-orang yang bersentuhan dengan Nabi adalah orang-orang pilihan, termasuk Halimah. Dan di mana saja Nabi berada, tempat itu jadi mulia. Maka ketika sudah sepakat bahwa Halimah menjadi ibu susunya Rasulullah Muhammad, waktu itu belum jadi Nabi, kemudian pulanglah mereka
ulanglah mereka. Tetapi ada kejadian aneh. Tadi di awal kita cerita bahwa untanya Halimah ini unta sudah tua, nggak ngeluarin sedikit pun air susu, hatta setetes. Tetapi ketika sudah berada bersama Rasulullah SAW, unta itu tiba-tiba banyak susunya. Waktu itu untanya Halimah tiba-tiba banyak susunya dan bisa diminum sampai semuanya puas. Suaminya minum sampai puas, istrinya minum sampai puas, hatta anaknya minum sampai puas. Heran, begitu ya, heran. Nah, kemudian itu dikatakan oleh suaminya, ya. Suaminya berkata, "Ya Halimah, wallahi la araki qad akhadti nasamatan mubarakan." Demi Allah, sesungguhnya tidakkah engkau melihat bahwa engkau telah mengambil manusia yang barokah? Alam tara ma bitna bihil lailah minal khairi wal barakah hina akhadnahu. Tidakkah engkau melihat kita tidur pada malam ini, melainkan kita dapat kebaikan, rizki, keberkahan tatkala kita mengambilnya. Falam yazalillahu yaziduna khairan. Maka senantiasa Allah menambahkan kepada kita kebaikannya. Jadi Halimah ini dan suaminya merasakan perbedaan yang sangat mencolok ketika mereka sudah mengambil Rasulullah SAW. Ketika dibawa ke kampungnya kepada Bani Sa'ad, ini lagi ajaib, ya. Di kampungnya itu adalah ketika itu terjadi musim kering, ya. Ternak-ternak mereka kurang susunya. Ketika Muhammad SAW ini sudah dibawa ke kampungnya Halimah di Bani Sa'ad, datang waktu itu Nabi ke tempat itu, tiba-tiba hujan deras turun ke tempat itu. Nah, yang heran, hewan-hewan ternakan milik Halimah semuanya susunya banyak, tetapi hewan ternakan daripada orang lain yang juga berasal di Bani Sa'ad semuanya nggak ada susunya, kering. Cuma hewan-hewannya daripada siapa? Halimah. Heran. Itu luar biasa. Dan Halimah berkata juga, setiap kali aku pulang ke rumah, aku menyusukan anak-anak susuanku, ini kan ada beberapa orang, aku tidak akan susukan mereka sebelum aku susukan kepada anak ini. Kalau aku susukan Nabi Muhammad, yang lain akan cukup. Yang lain akan cukup. Itu luar biasa. Membawa berkah, ya. Nabi di mana saja berada membawa berkah. Nah, kita sekarang tidak hidup bersama Nabi, tetapi kita bisa mendapatkan keberkahan itu dengan menghadirkan Nabi pada diri kita, menghadirkan Rasulullah pada tempat kita, pada majlis kita. Maka itu juga akan mendatangkan barokah. Dalam kitab ini disebutkan, wala zala ahlul islam yahtafiluna bi syahri maulidihi alaihi salatu wassalam. Senantiasa orang-orang Islam yang merayakan bulan kelahirannya Rasulullah SAW, wa ya'malunal walaima, dan mereka mengadakan walimah, sambutan, wa yatasaddaquna fi layalihi bi anwa'is shadaqat, mereka bersedekah pada malamnya dengan berbagai jenis sedekah, wa yuzhiruna surura, dan mereka menunjukkan kegembiraan, wa yaziduna fil mubarrat, dan mereka menambahkan perbuatan-perbuatan kebajikan, wa ya'tanuna bi qiraati maulidihil karim, dan mereka juga membacakan, mengkhususkan pada malam itu dengan membacakan maulidnya Nabi Muhammad yang mulia, wa yazharu alaihim min barakatihi kullu fadlin amim, maka akan nampak muncul bersama mereka, ke atas mereka, min barakatihi, daripada keberkahannya Rasulullah.
kullu fadlin amim, setiap keutamaan yang meratakan, ya, merangkumi semuanya. Wa mimma jurriba min khawasihi, dan ini diantara perkara yang sudah dilakukan dan sudah dirasakan sendiri bagaimana keutamaan daripada melaksanakan yang namanya pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di antara perkara yang dijarrabkan, yang sudah dilakukan itu, yang mujarrab, ya, bahwa orang yang melakukan peringatan hari lahirnya Nabi, menyambut hari lahirnya Nabi dengan membaca Maulidnya Nabi kita Muhammad SAW, annahu amanun fi dzalikal am. Ini di antara keutamaannya, khawasnya, bahwasannya akan dikurniakan oleh Allah keamanan pada tahun itu. Kalau tempat ini diadakan maulid, tempat ini akan aman pada tahun ini. Kita yang membacakan maulid, merayakan maulid, akan juga Allah berikan keamanan pada tahun ini. Wa busyra ajilatun binailil bughyati wal maram, dan akan diberikan kabar gembira yang segera dengan kita dapat mencapai segala apa yang menjadi cita-cita kita. Kalau kita punya hajat, kita buat maulid, kita akan diberikan pengkabulan daripada apa yang menjadi hajat kita. Ya, farahimallahu ra'an ittakhadha layaliya syahri maulidihi al-mubarakata a'yadan. Semoga Allah merahmati seseorang yang menjadikan malam-malam bulan maulid yang barokah ini dengan satu perayaan. Ya, insya Allah kita akan mengadakan majlis maulid pada hari Sabtu 11 Desember. Ya, maka insya Allah kita akan dukung acara tersebut. Ya, kalau kita bisa bantu dengan harta, kita bantu. Kita bisa bantu dengan tenaga kita, kita bantu dengan tenaga kita. Ya, jangan kita boikot, jangan kita tinggalkan majelis-majelis kebaikan. Karena yang kita peringati itu hari kelahiran baginda Rasulullah. Jangan lihat siapa-siapa, tapi lihat Rasulullah SAW. Ya, ini tadi saya bacakan itu keutamaan yang disebut oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Orang yang mengadakan majelis maulid, dibacakan qiraah maulidin Nabi Muhammad SAW, maka tempat itu akan jadi barokah. Orangnya juga dapat barokah yang meratai semua orang-orang yang berada di tempat itu. Ya, insya Allah kita akan dapat keutamaan tersebut. Ya, siapa saja yang menghadirkan Rasulullah, maka tempat itu akan juga dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana Allah muliakan Aminah, Allah muliakan Halimah, Allah muliakan tempatnya Halimah. Maka kalau kita hadirkan Rasulullah di tempat ini, insya Allah tempat ini juga menjadi tempat yang barokah. Kampung kita juga menjadi kampung yang barokah. Ya, baik jamaah sekalian, sekedar itu ya. Kita akan sambung lagi insya Allah minggu yang akan datang. Ya, ada permintaan Fatihah. Yang pertama untuk orang tua kita, Bapak Haji Nazaruddin Rais dan Ibu Hajah Hamdah, yang beliau ini dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca, Allah angkat penyakit mereka, Allah sembuhkan mereka dengan penyembuhan yang segera. Kemudian kita bacakan Fatihah sekali lagi nanti sekaligus dengan niat semoga acara kita pada tanggal 11 Desember nanti itu berjalan dengan lancar, dengan barokah, dan tidak ada sesuatu pun yang kita tidak inginkan. Al-Fatihah bi niyati syifa was-sihah wal afiyah, khususan li Haji Nazaruddin Rais wa Hajjah Hamdah. Ishfi mardahuma shifaan ajilan shifaan taman shifaan la yughadiru saqama.
وعلانية الله يقضي حوائجنا ويسر لنا أمورنا واقضي حوائجنا من حوائج الدينية والدنيوية والحسية والمعنوية والظاهرة والخفية بجاه خير البرية وبحق سورة الفاتحة وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها ومعيا وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياك في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.